Riau tidak punya? Belum punya Pergub TBS. Justru itu kita menginginkan Pergub itu setelah Pak Samsuar gubernur supaya digesa. Nggak ada cara lain. Harus dituangkan dalam Pergub, itu turunan daripada Permentan. Penghasil devisa terbesar daripada negara kita itu mencapai 300 triliun lebih Ya. dari sawit. Jauh di atas daripada minyak bumi dan pariwisata. Persoalan sekarang adalah 1% dari 2,63 itu adalah untuk pemilihan petani. Kemana itu selama ini? Tadi Abang sudah bilang bahwasanya harga itu bagus, apalagi di masa Covid. Tetapi di beberapa tempat, ya, masyarakat itu mengatakan harganya nggak bagus. Mereka nggak seperti angka yang disebut tadi. Maka kami mencari rekam jejak seorang calon bupati, calon kepala daerah lainnya untuk yang memang betul-betul care, perhatian kepada kami petani sawit. Maka saya akan minta kepada semua petani sawit di Riau, pilih bupatimu yang ini, pilih wali kotamu yang ini, karena itulah akan menyelamatkan kamu di daerah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa netizen Indonesia dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dijauhkan dari mara bahaya corona. Pada perbincangan kali ini, kita akan mengupas tentang perekonomian Indonesia, khususnya bidang perkebunan. Bicara sektor perkebunan, tidak akan lepas dari sektor kelapa sawit. Dan kelapa sawit adalah primadona perkebunan. Tapi apakah kelapa sawit masih menjadi primadona di perkebunan Indonesia? Sesaat lagi kita akan berbincang bersama Bapak Insinyur Gulat, medali emas menurung. Ya. MPCAPO. Oke, nama beliau. Kami akan mengupas lebih lanjut tentang aktivitas perekonomian di dunia kelapa sawit, kemudian bagaimana peran APKASindo, ya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dalam memperjuangkan ekonomi petani sawit. Sesaat lagi tetap di Mata Pena Eka Putra. Ya, Bang Gulat. Ya. Apakah kelapa sawit masih menjadi primadona sektor ekonomi kita? Ya, kalau untuk Provinsi Riau khususnya, yang nggak ada pilihan. Memang sawit itu adalah punggung, lokomotif ekonomi Riau. Itu Riau. Secara nasional itu sudah pasti, ya, karena memang ekonomi sawit ini sangat membantu ekonomi Indonesia. Dan saat ini sawit melalui ekspor CPO-nya adalah penghasil devisa terbesar daripada negara kita. Itu mencapai 300 triliun lebih, Ya. dari sawit. Jauh di atas daripada minyak bumi dan pariwisata. Jadi nggak ada kata pilihan. Kita harus berjuang untuk mengatakan sawit Indonesia keren. Gitu. Ya. Namun belakangan kan ada kesan bahwasanya kehidupan petani sawit, ya, itu seiring dengan keadaan harga sawit di tingkat global, itu membuat pergeseran kemapanan dari sawit itu sendiri. Apakah memang demikian? Ini kaitkan lagi dengan Covid nanti nih, Bang. Wah, justru di saat Covid-19 harga sawit itu meningkat. Oh ya? Iya, coba kita bandingkan Januari, Februari, Maret, April, Mei di 2019 itu dengan banding Januari, Februari, Maret, April, Mei 2020. Di 2019 itu harga sawit di bawah 1.000 TBS, ya, harga TBS rata-rata lah. Tapi di 2020 ini, sekalipun Covid-19, harga sawit sehari ini sudah 1.800. Jadi ekonomi sawit justru sangat keren ketika 2020 pada saat pandemi Covid-19 Tapi ini. kita kan nggak bisa ngekspor, Bang. Nah, itu daya. Jadi kalau dibilang tidak bisa ekspor, bisa. Hanya beberapa negara importir sawit itu seperti
China ya, India kan pada lockdown semua. Iya, itu dia. Tapi kita diuntungkan dengan lockdownnya juga Malaysia. Aha. Malaysia kan saingan kita terbesar. Malaysia juga adalah nomor 2. Dengan Malaysianya lockdown berarti konsumsi dunia hanya tergantung kepada Indonesia. Nah, jadi tertutupi. Lockdown importir, eksportirnya juga ada yang ikut lockdown. Indonesia tidak. Makanya saya sangat setuju kebijakan presiden jangan sampai lockdown, itu membuat kita kacau. Oke. Faktanya seperti itu. Nah, yang kedua, ketika pandemi COVID-19 justru serapan dalam negeri meningkat untuk membuat deterjen, sanitizer, hand sanitizer, kan semuanya bahan baku dari sawit semua itu. Hilirisasinya. Iya, hilirisasinya, produk turunannya. Dan juga, nah ini dia. Ketika 2019, Pak Presiden telah meluncurkan B30, inilah sebenarnya kilometer nol. Dahsyatnya harga CPO karena terjadi persaingan tarik-menarik antara kepentingan ekspor dengan konsumsi domestik dalam negeri. Nah, dengan B30 itu kan cukup banyak menyerap CPO, sehingga minyak bio 30 tadi menjadi pesaing bagi negara-negara yang importir. Berarti CPO kita tidak banyak lagi ekspor. Iya, jadi kalau pada posisi sekarang kan sebelum B30 kan kita menyerap paling sekitar 20% Iya. CPO yang kita hasilkan. Pada saat ini kan sudah mencapai 30. Itu baru B30%. Itu baru B30%. 30. Jadi idealnya berapa sih? Kalau sudah mencapai B50 selesai, kita nggak usah dengar lagi ocehan-ocehan daripada mereka yang suka menjelek-jelekkan sawit. Kenapa? Benar yang kata Pak Presiden. Kalau mereka tidak mau beli, kita pakai. Dan itu sudah terjadi. Bukan hoax. Sudah terjadi. Ekonomi Indonesia selamat karena ekonomi kelapa sawit. Itu fakta. Dan ekonomi kelapa sawit untuk kali yang kedua menjadi hat-trick. Waktu kita Krismon tahun 1998, Iya. itu sawit yang menyelamatkan. Hat-trick lagi ketika COVID-19, sawit juga yang menyelamatkan. Jadi sudahlah, kita tidak usah saling menyalahkan, tapi kita harus sadar, sawit itulah menyelamat ekonomi kita. Mari kita jaga sawit merah putih. Ya, Bang Gulat. Bagaimana menjelaskan bahwasanya sawit kita masih survive? Iya. Jadi menjelaskan sederhana, dihitung aja harga jumlah kita ekspor periode Januari, Februari, Maret, April itu kan masih cukup tinggi. Satu, yang kedua indikator harga TBS petani. Ya. Nah, itu kan makin bagus ketika kondisi COVID-19. Nah, apa yang bisa kita ambil dari situ, bahwa sawit ini sangat dibutuhkan dunia. Sekalipun ekonomi di dalam keadaan susah, tidak bisa terlepas dari sawit. Iya. Itu harus dicatat. Nah, makanya kita berkali-kali mengatakan ke khalayak ramai, sawit itu adalah kita. Sawit itu adalah kita. Iya, sawit itu adalah kita, merah putih. Jangan pernah mengatakan sawit itu mereka, kita. Pendapatan negara, ekonomi, lokomotif ekonomi Indonesia, siapa yang menikmati? Kita. Bukan petani, bukan pengusaha kita. Nah, kalaupun ada yang kurang lebih ya kita perbaiki. Makanya di dalam konsep Impres nomor 6 tahun 2019 itu tentang rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan, itu kan sudah jelas dibuat tata urut bagaimana menjaga menyeimbangkan antara lingkungan dengan sawit. Nah, ekonomi sawit itu adalah ekonomi yang real, hoax. Yang disebut orang itu adalah petani sawit kelaparan. Ketika COVID-19, petani sawit sudah meminta-minta kepada negara, itu tidak benar. Saya punya prinsip sepanjang pabrik tidak tutup ketika awal-awal COVID kemarin, petani sawit baik-baik saja gitu. Kita udah cek itu ke 22 provinsi, 118 kabupaten kota penghasil sawit di Indonesia ini, tidak ada. Bahkan teman-teman petani, koperasi kelompok tani yang banyak membantu teman-temannya di sektor usaha lain dengan membagi sembako ataupun obat-obat lainnya. Itu fakta, bukan hoax gitu loh. Di awal-awal Bang Gulat waktu memimpin di Apkasindo ini punya tekad untuk memerangi kampanye negatif tentang sawit. Bisa diceritakan perjuangan jadi begini, satu hal yang kita ketahui bahwa adanya kampanye negatif itu sederhana teorinya, itu politik perdagangan. Politik perdagangan. Iya, bagaimana bisa membeli sawit CPO ini dengan harga murah? Semurah mungkin. Jelek-jelekkan, pasti nggak ada yang beli, maka orang yang akan bermain lah membeli dengan murah. Artinya yang dirugikan petani. Kenapa petani? Karena ekonomi sawit ini 41% itu dikelola oleh petani.
41% itu petani itu ada 21 juta orang ada di dalam. Jadi kalau goyang sedikit kan sangat terpengaruh kepada ekonomi secara keseluruhan. Multi efek playernya pasti kena, berpengaruh. Nah, jadi peran daripada kita di sini adalah meyakinkan dunia sawit itu adalah tanaman penyelamat hutan. Hutan yang sudah gundul itu ditanami sawit menjadi hijau. Jadi salah kalau orang mengatakan sawit itu masuk ke kawasan hutan. Tidak, hutan yang masuk ke sawit tidak pernah. Nah, coba Nah, ini menarik ini. Ya iya. Hutan yang masuk ke sawit. Iya. Kalau hutan itu artinya ada tanaman hutan definisinya. Iya. Pertanyaannya, yang ditanami sawit tidak berhutan lagi. Kok disebut hutan? Berarti hutan yang masuk ke sawit. Nah, itu udah para pakar itu ada Profesor Maria, Profesor Sudarsono, Sudomo tadi juga mengatakan tidak ada, tidak benar itu hoax itu kata dia. Karena tata urutan penetapan hutan itu ada 4. Penunjukan, tapal batas, sampai bicara terakhir itu penetapan. Untuk wilayah di luar Pulau Jawa itu baru 10% yang pada penetapan, sisanya masih pada menunjuk-nunjuk. Itu. Jadi kampanye itu negatif. Kita juga dari Apkasindo itu berperan. Seperti apa Bang perannya itu? Ya kemarin kita diundang ke Madrid. Saya sendiri terbang ke Madrid. Terakhir saya ke Zurich. Ngapain Abang Ya, di Madrid itu? menjelaskan kepada halayak dunia bahwa Bahwasanya petani sawit itu ada di dalam. Bahwa kami hidup dari sawit, ekonomi sawit ada Kan di yang kami. dijelekkan itu lingkungannya kan? Lingkungannya mengatakan bahwa tidak benar di dalam industri sawit Indonesia itu ada petani. Itu pengusaha semua. Makanya dikirimlah petani ke negara Eropa. Terakhir kemarin ke Amsterdam. Sekjen saya udah sampai dia ke Vatikan, ke Roma, ke Jerman, ke Italia, ke Prancis. Kita dikirim untuk berkampanye. Karena klaim yang diisukan oleh teman-teman LSM lingkungan yang mengatakan bahwa tidak benar ada petani di dalam industri sawit Indonesia. Bahwa sawit itu merusak lingkungan, Nah, khususnya sawit merusak deforestalisasi, itu hoax semua. Dari semua jumlah daripada tanaman pangan, sawit itu hanya 7%. Justru yang terluas itu adalah kedelai. Bukan sawit. Satu. Yang kedua, efisiensi dari sawit itu 10 kali lebih efisien atau tepatnya 9,8 kali lebih efisien dari tanaman jagung atau kedelai. efisien dalam hal? Yes, coba kita buktikan. Untuk menghasilkan 1 ton minyak Iya. nabati dari kedelai, Iya. dia butuh 10 hektar. 10 hektar. Yes, 1 ton. Untuk menghasilkan 1 ton minyak nabati dari sawit, cukup 1 hektar. Oke. Anda bisa bayangkan, kalau sawit dimusnahkan berarti terjadi deforestalisasi justru 10 kali lipat. Kalau sawit tidak boleh. Mana yang benar? Justru kita menghemat tenaga lingkungan ini dengan menanam sawit yang begitu efektif dan efisien pertumbuhannya. Itulah maka Apkasindo ini hadir, diantaranya juga ingin memperbaiki pencitraan Iya. sawit Indonesia. Pencitraan dan politik perdagangan. Politik perdagangan. Isu lingkungan yang selalu disebar itu tidak dari dulu-dulu, zaman-zaman saya masih kuliah ya di Fakultas Pertanian Universitas Riau. Sawit itu penyebab kanker. Hilang. Udah itu katanya mempekerjakan anak. Bagaimana bisa mempekerjakan anak? Mereka nggak ngerti aja budaya masyarakat Indonesia. Kalau emaknya pergi ke kebun tentu ikut anak dia. Iya. Jadi bilang anak kerja, tidak, itu ikut maknya gitu. Nah, yang ketiga membunuh binatang atau hewan buas. Justru manusia yang banyak diterkam harimau, kayak kemarin Bonita, berapa orang mati gara-gara itu. Membakar hutan, siapa sih yang mau membakar hutan? Orang terbakar itu kebun sawitnya, apa iya dia membakar sawitnya? Tidak. Yang ada itu adalah terbakar, bisa akibat kesengajaan. Mungkin dia melakukan aktivitas membakar, menanam jagung ataupun tanaman-tanaman penghidupan lainnya melebar. Tapi kan sekarang lihat aja udah berapa tahun gak ada lagi karena ketegasan pemerintah. Jadi tidak ada dengan sengaja seperti yang dituduh. Nah, deforestalisasi itu adalah hanya isu pengalihan. Deforestalisasi apa sih definisinya? Penggundulan hutan. Iya. Pertanyaan, hutan Penghancuran mana yang hutan. digundul? Sawit tidak pernah menggundul hutan, yang ada itu adalah HTI ataupun industri-industri lain yang diberikan izin HPH. Setelah habis izinnya ditinggal, maka masuklah petani, masuklah masyarakat. Mereka butuh makan, butuh hidup. Tidak ada yang bisa melarang untuk itu. Itu hak ajasi manusia. Stop menjelek-jelekkan sawit. Sawit adalah kita. Ah, itu dia logo petani sawit. Sawit adalah kita. Iya dong. Ya, baik. Ya. Bang Gulat ini saya kenal dulu adalah seorang dosen ya Bang? Ya. Dosen, kemudian ikut aktif di dunia persawitan. Ya. Abang petani sawit? Ya.
petani sawit. Dan saya pure petani sawit. Pure petani sawit. Bukan katanya. Kalau dibilang tindakan agronomis apa yang nggak saya kerjakan kalau lagi di kebun? Saya kerjakan memanen, mendodos. Ini kan Apkasindo ini memang petani sawit di dalamnya. Apkasindo kepanjangannya kan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Iya. Tentu petani, no korporasi. No korporasi kan? Yes. Nah, jadi petani itu ada yang petani mandiri, Iya. petani sendiri, Iya. ada juga petani yang berkelompok, kelompok tani, koperasi, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat semuanya itu adalah petani. Nah, kalau orang mengatakan Apkasindo itu bukan petani, ya mungkin dia bukan petani juga, karena dia tidak ngerti apa itu definisi petani. Makanya saya selalu marah bagi teman-teman yang selalu mengatakan petani tidak diuntungkan dengan sawit, ya iyalah dia bukan petani, dia nggak merasakan kan, gitu. Kalau pemilik lahan, lalu ada orang yang bekerja sebagai buruh tani, Iya. apakah pemilik lahan itu juga disebut petani? Ya petani, Petani ya. ya petani pemilik, Petani pemilik. yes. Yang mengerjakannya adalah pekerja dia, Iya. nggak ada yang salah. Pak dokter ada petani, dia juga punya kebun, tapi dia pekerjaan utamanya adalah dokter. Iya. Pak polisi, Pak jaksa, Iya. guru, Iya. atau masyarakat biasa itu hak asasi manusia untuk memiliki lahan. untuk bisa hidup sejahtera melalui usaha-usaha sepanjang tidak menanam tanaman yang dilarang oleh pemerintah. Sawit kan nggak dilarang, masa nggak bisa? Tapi dia masuk dalam kelompok Iya. petani ya? Ya, dan kami banyak, bahkan beberapa polisi bahkan ada yang jenderal anggota Apkasindo yang udah pensiun ya. Iya. Nah dia berkebun. Berapa maksimal dia baru didefinisikan di atas Ya. petani? Jadi kalau dihitung berdasarkan Permentan atau peraturan tentang definisi petani itu kan 25 hektar ke bawah Iya. itu petani. Kalau 26 hektar, 26 hektar ya sebenarnya itu masuk juga ke petani. Iya, iya, Tetapi iya. kan kita tidak terlampau kaku melihat 25-nya. iya benar-benar. Tetapi bagaimana karakteristik budidayanya itu menunjukkan dia petani. Nah, jadi makanya saya menyarankan kepada teman-teman yang melebihi lahan daripada 25 hektar per orang supaya berkelompok, kelompok tani. Buat kelompok tani. Ya, supaya multi efek manfaatnya juga banyak. Nah, dan teman-teman yang katanya dalam kawasan hutan, Iya. gak usah takut. Negara ini ada untuk masyarakat kok. Iya. Kita harus mencari solusi. Negara juga sudah memberikan cara melalui Perpres 88, Tora dan lain-lain Iya. dan rencana aksi nasional. Yang sekarang niat kita bertani itu untuk mau jadi kaya raya atau untuk apa? Nah, jadi gitu. Jadi teman-teman petani sawit yang dalam kawasan hutan, mari bantu teman-teman masyarakat yang belum berkebun untuk bisa namanya bermitra. Nah, bermitra, katakan dia punya 100, berikan ke masyarakat sekitar 10%. Iya. Bukan gratis diberi, tapi bermitra. Biaya untuk bangun kebun diperhitungkan. Masyarakat seputar kebun bisa menerima manfaat, pemilik kebun juga nyaman. Itu dia. Itu dia. Baik, pemirsa, tadi Bang Gulat sudah menjelaskan bahwasanya harga sawit sekarang bagus, tetapi di beberapa tempat masyarakat khususnya petani sawit mengeluhkan. Mereka merasa harga yang ada sekarang itu tidak bagus. Anda mau tahu apa jawabannya setelah yang satu ini? Tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Bang, tadi Abang sudah bilang bahwasanya harga itu bagus, apalagi di masa Covid. Tetapi di beberapa tempat, ya, masyarakat itu mengatakan harganya nggak bagus. Mereka nggak seperti angka yang disebut tadi, 2.000. Mereka belinya mungkin ada yang di bawah 1.500 dan mungkin ya. Ya, Jadi, fenomena apa ini? Ya, jadi begini, kita harus melihat ini juga secara fair ya. Nah, ketika harga di pabrik 1.800, teman-teman petani ada yang menerima cuma 1.100. Pertanyaannya sekarang petani itu menjual keram, pedagang pengumpul, atau petani itu yang memanen kebun sawitnya itu adalah pembeli buah, tentu beda harganya. Oke. Jadi kalau pembeli buah yang memanen sawitnya di kebun, tentu harganya lebih murah. Oke. Nah, tetapi kalau diantar ke pabrik, biasanya tidak jauh beda dengan harga yang diputuskan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan
harga yang diterima petani. Tinggal lagi bagaimana kualitas buah yang dikirim. Tentu ya, nggak mungkin pabrik membeli buah yang banyak mentah. Iya. Itu ada potongan sewajarnya Iya. sesuai dengan aturan yang ditetapkan Permentan, ya kan. Nah itu, jadi harga itu sebenarnya adalah harga yang sangat Tapi dipengaruhi itu banyak harga faktor. di pabrik ya, harga Iya. yang dirilis setiap pekan Iya, itu harga di pabrik. Harga di pabrik. Jadi kalau pedagang pengumpul kan pengen juga ada untung. Tak mungkin di pabrik 1.400 dibeli 1.400, apa untuk dia? Apalagi kalau yang kayak kita cerita tadi dia nggak ikut manen, dia terima Ya, bersih aja, terima tentu lebih bersih. kecil lagi ya. Lebih kecil lagi. Banyak begitu kok, orang buahnya nggak sempat dia panen, kamu panen aja. Nah, ini kan canggih sebetul petaninya kan. Nah, gitu. Gitu dia. Baik. Nah, secara berkala ya, setiap pekan dan secara berkala itu ada rilis harga. Ya. Itu yang menentukan harga itu, dan seperti apa peran Apkasindo di situ, Bang? Nah, jadi setiap hari Senin dan Selasa, Senin itu rapat, Selasa itu diumumkan harga TBS, itu kan berkumpul. Untuk saat ini kan ada 10 perusahaan pabrik yang mau ikut bergabung dalam menentukan harga standar TBS di Riau. Mereka menghitung. Ya, dihitung itu di kantor Dinas Perkebunan. Itu ada teman-teman dari Gapki juga, dari Aspekpir, dari Apkasindo. Nah, di situ kan yang diikutinya kan harga tender pada minggu lalu yang diberlakukan dan biaya-biaya lain. Nah, biaya-biaya lain itu ada semuanya disebut di dalam Permentan. Nomor Ada diatur di Permentan. Ada biaya penyusutan, Iya. biaya pengiriman uang atau BOTL. Oke, tahan dulu. Biaya penyusutan, itu Iya. penyusutan sawitnya atau penyusutan pabriknya? Ya, karena pabrik tidak efisien, harusnya rendemennya sekian tidak tercapai. Sialnya itu dibebankan ke petani juga. Berarti biaya penyusutan pabriknya, dan itu dibebankan ke sawit. Iya. Oke, Bang, silakan Bang cerita poin itu. Iya, jadi sebenarnya nggak fair juga. Masa pabriknya nggak efisien, katakan dia di atas 1%, tidak efisien pabrik malah dibebankan ke petani. Jadi harga itu katakan 2010 perak. Oke, Harga 2010 awal. ya. Nanti di situ ada koefisien namanya biaya penyusutan, biaya olah. Berkurang menjadi 1.900. Ya. Nah, pikiran kita kan sudah sampai di situ. 1.900 sudah diumumkan ke Masyarakat, ya. Tapi tidak. Masih ada lagi Ada lagi potongan lagi. BOTL namanya, biaya operasional tidak langsung. Nah, BOTL ini itu kan memang benar. Regulasi membenarkan 2,63%. Di Permentan tadi. Yes, Permentan 1 tahun 2018. Nah, BOTL ini 2,63% itu kan lumayan juga duitnya kalau dikalikan dengan jumlah TBS petani yang diolah oleh 10 perusahaan tadi. Kalau untuk periode 12 Agustus sampai 18 Agustus itu bisa mencapai kurang lebih 2,9 miliar per minggu. Per minggu 2,9. Iya. Untuk apa saja ini kan ini sekarang nih? Untuk 10 PKS tadi. Dari 192 PKS di Riau, data terakhir yang kami dapat itu cuma 10 yang mau. Yang sisanya mereka menunggu di luar. Nah, jadi ya persoalannya sekarang kita nggak masalah karena memang regulasi untuk itu ada. Permentan membenarkan ada BOTL 2,63%. Persoalannya sekarang adalah 1% dari 2,63 itu adalah untuk pembinaan petani. Kemana duit itu selama ini? Ayo dong, move on. Kita nggak usah lagi umpet-umpetan. Banyak itu? Banyak. Maka itu saya minta itu kepada kita 2018, Bang Eka, itu sudah mengadakan namanya itu FGD, Pergub tentang tata niaga. Karena sebenarnya malu saya mengatakan ini. Riau itu yang terluas loh sawitnya, 21% dari 16,6 juta hektar itu ada di Riau. 22 provinsi penghasil sawit itu 17 provinsi sudah mempunyai pergub. Oke. Riau termasuk. per hari ini tidak punya. Riau tidak punya. Belum punya pergub TBS. Justru itu kita menginginkan pergub itu setelah Pak Samsuar gubernur supaya digesa. Nggak ada cara lain. Harus dituangkan dalam pergub itu turunan daripada Permentan. Pergub inilah nanti akan menjaga harga yang sesungguhnya. Termasuk mengatur BOTL tadi. Potong-potongan tadi untuk apa digunakan, kemana uangnya. Jadi petani itu nyaman kalau uang itu bermanfaat. Selama ini kan tidak boleh, tidak ada apa namanya yang mengatur pergubnya gitu. Ya misal tadi contoh harga sawit itu 2010, dipotong ini, lalu jadinya 1.800. Ada sekitar 200 lebih yang terpotong. Itu kan artinya memang ada uangnya. Ada uangnya. Memang ada uangnya. Dan yang petani sawitnya merasakan nggak? Enggak. Mana ada. Saya udah tanya teman-teman dari Aspekpir,
Karena disebut apa pembinaan petani 1%. Iya. Berarti kalau periode 12 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2020, kalau 1% dari 2,63%, Iya. 1%-nya dipakai untuk membina petani, itu nilainya itu sudah 1,1 miliar. 1,1 miliar per minggu. Kalau 4 minggu, udah 4 miliar. Pertanyaannya, per bulan, per tahun. Kemana duit selama ini? Saya tanya teman-teman asosiasi, kalian ada nggak dibina dari dana BOTL itu? Tidak ada, Itu Pak. dia, subsidi apa misalnya? Jadi itu kita berharap dengan Pergub nanti yang akan mungkin disahkan Pak Gubernur kita yang Pak Samsuar, itu akan menutup ruang gelap daripada celah-celah tadi. Nah, ditutup melalui aturan yang jelas bahwa dana untuk BOTL peruntukannya adalah untuk bina masyarakat. Tentu ada pungutan, ada pelaporan, ada auditor. Diaudit, karena itu uang dipungut dari masyarakat. Nggak boleh. Karena yang mengut itu adalah rapatnya di Disbun, berarti penyalahgunaan itu masuk undang-undang Tipikor. Aha. Tipikor. Karena dipungut itu adalah atas sah daripada Dinas Perkebunan, sepengetahuan dinas, dan diatur melalui regulasi Permentan. Berarti dipungut dari sana 49 perak per kilogram, tidak dipertanggungjawabkan, itu masuk dalam undang-undang Tipikor. Penyalahgunaan. Sekalipun kita tidak tahu uang itu kemana, tapi patut diduga. Tapi kita tidak menuduh Tidak menuduh. siapapun. Ya tidak menuduh. Makanya saya minta kepada Pak Gubernur dengan segala hormat, ayo percepat itu Pergub Tata Niaga TBS. Ayo undang semua stakeholder, bicara tentang Pergub. Kita duduk bersama supaya nanti semuanya itu mewakili kepentingan. Tapi abang tahu dari mana bahwasanya ada harga 2.100 misalnya, lalu dipotong menjadi 1.800. Dari mana abang dapat data itu? Lah itu kan bukan data rahasia. Setiap hari Selasa diumumkan harga TBS. Nah, Itu orang semua tahu dasarnya apa, 1.800 per kilo. Oh karena ini ada di dan itu laporan. dirilis. Dirilis. Oke. Semua orang bisa dapat, nggak masalah. Baca aja tuh 16 lembar itu. Satu. Semua orang baca, dan di situ jelas disebut pungutan BOTL, pungutan penyusutan, potongan daripada pengolahan pabrik. Jadi pertanyaannya sebenarnya, kalau begitu banyak potongan-potongan, yang punya pabrik itu petani berarti. Ya kan memang karena memang petani yang mensubsidi bahkan penyusutan mereka. Biaya olahnya 130 perak, Iya. dipotong ke petani karena TBS. Biaya olah. Iya, penyusutannya katakanlah dulu 1,6%, potong ke harga TBS. Iya. 1,6. Biaya pembinaan petani, pengiriman uang, asuransi uang, semua segala titik bengek dipotong ke petani. Artinya punya pabrik petani itu. Berarti sekian tahun biaya penyusutan, katakan dia per bulan penyusutannya 1,2%, berarti pada umur 80 bulan pabrik itu udah punya petani. Karena udah nol harga barang itu. Hal seperti ini sudah sering abang suarakan. Ya sering. Lalu apa jawaban pihak? Jadi sebenarnya kan kebetulan saya kan auditor ISPO nih, auditor mengaudit perkebunan kelapa sawit. Maka saya punya sertifikat auditor palm oil. Iya. Nah, jadi saya berhak untuk memeriksa. Jadi saya tahu semua. Oke. Oleh karena itu ini momen yang paling tepat saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Ayo Pak Gub, sahkan itu Pergub supaya petani itu jelas, terang di mana yang gelap jadi terang, yang terang semakin terang. Gitu. Demi kelangsungan petani sawit dan sawit di Riau khususnya. Iya, khususnya di Riau, karena provinsi lain sudah punya Pergub. Jadi udah, kita nggak usah lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Bagaimana sawit Riau ini lebih baik. Ngomong-ngomong, untuk Riau. abang kan dekat sama Pak Gubernur. Udah ada WA enggak tentang gini? Sekitar 6 bulan lalu kita udah ke audiens dengan Pak Gubernur. Udah audiens, Kita udah Apkasindonya. sampaikan. Iya, sudah kita sampaikan. 2018 kita Pak Gub pernah FGD, dibimbing oleh profesor-profesor ahli tata niaga sawit. Iya. Maka inilah permohonan kami kepada Pak Gub, draft Pergub versi petani. Versi petani. Iya, Pak Gubernur saat itu terkejut. Hebat betul kalian bisa buat Pergub. Namanya juga belajar, Pak. Nah, kan ini Pergub ini sudah punya provinsi lain, tinggal belajar aja dari yang sudah ada, sesuaikan dengan Riau. Ya, tentu saja mengacu pada pergub di daerah lain ya, provinsi lain ya waktu itu. Ini hasil FGD Tata Niaga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau bulan Juli 2018 dalam rangka penyusunan peraturan gubernur tentang penetapan harga TBS. Ini kita buat FGD 2 tahun lalu. Keren kan petani bisa buat FGD? Iya. Nah, membahas Pergub lagi.
Nah, kita harus proaktif. Teman-teman Gapki silakan buat versi mereka. Kita duduk bersama. Antara Apkasindo dan Gapki. Gapki, aspek PIR, ditengahi oleh Dispun. Ayo kita bahas satu-satu. Poin per poin potongan tadi. Potongan ini, potongan untuk apa, kemana. Buka, ini zamannya sudah zaman terbuka. Tak ada lagi yang mau ditutup. Petani sawit sekarang udah petani generasi kedua. Petani milenial. Petani yang sangat akrab dengan teknologi. Nah, itu dia. Iya. Nah, Pak Gup sendiri sampai sekarang perkembangannya dengan dinas terkait bagaimana? Ya, terakhir saya dengar sedang dibahas dan katanya sudah di Biro Hukum ya tentang apa namanya saya nggak ngerti lah aturan main dalam pengeluaran suatu pergub. Tapi untungnya saya dengar kabar dari teman-teman katanya sedang dibahas. Ya syukur-syukur bisa cepat. Mungkin ya saran saya sebelum itu dipergubkan, memang harus duduk bersama dulu. Ada asosiasi petani kelapa sawit, ada aspek PIR, ada Gapki, duduk bersama. Ini loh rencananya, kita bahas. Kalau memang masih dibutuhkan. Tapi kalau memikirkan, pergub ini kan bukan barang baru, di provinsi lain sudah semua punya pergub. Kan, tinggal menyocok-nyocokkan dengan beliau saja. Dengan keadaan kita. Karena ini mendesak, gitu loh. Ini dihitung mendesak. Mendesak lah. Itu bisa 1,1 miliar per minggu uang pungutan tidak tahu kemana. Ayo. Segera itu kita selesaikan. Saya yakin Pak Gubernur. Kalau tidak akan jadi persoalan tersendiri lagi ya. Nah itu ya, kembali saya katakan kita nggak usah lihat ke belakang. Ya. Karena hari esok masih panjang lagi. Dengan perbaikan dan pergub yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Riau, saya pikir ini sudah membantu penyelesaian masalah gitu. Ya, mudah-mudahan pergub ini segera terrealisasi. Pemirsa, di sesi berikutnya kita akan mengupas seperti apa peran petani sawit khususnya berada di Apkasindo terkait dengan Pilkada 2020. Sesaat lagi di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Bang Gulat. Ya. Ini pertanyaan agak sensitif, tetapi mesti Abang jawab. Ya. Petani sawit itu jumlahnya banyak. Ya. Dan mereka memang memiliki KTP dan bisa memilih. Ya, bahkan ada juga yang dipilih menjadi calon. Ya. Artinya ini potensi yang direbutkan oleh pemain-pemain pilkada atau pemilu di legislatif. Ya. Seperti apa peran Apkasindo dalam mengerem atau justru mendorong agar sisi politik yang ada tentang sawit ini bisa tercapai? Dalam rangka pilkada. Dalam rangka pilkada 2020 aja sekarang kita contohkan. Jadi sebenarnya kalau sudah organisasi itu memang tidak terlepas dari politik. Iya. Politik itu kan tergantung kita melihatnya. Kalau saya melihat ya petani itu seksi. Nah itu dia. Kenapa seksi? Petani sawit di Riau ini berbeda dengan petani sawit di tempat lain. Di Riau ini 56% petani. Artinya pengelolaan sawit di Riau ini 3,38 juta hektar, 56% itu dikelola petani. Jadi kalau dihitung suara petani sawit di Riau itu mencapai 514.000 orang. 514.000. Ini kalau dimanfaatkan ini untuk suatu kepentingan politik bisa. Itu belum buruh taninya. Belum buruh tani. Jadi kalau kita lihat di sini ya sebenarnya apa ya? Tinggal bagaimana rekan-rekan melihat. Ini kan kalau sudah namanya pemilihan kepala daerah kan terkait kepada partai. Ya. Apkasindo tidak berpartai. Apkasindo tidak berpihak dan tidak berpolitik di situ. Tapi kami boleh. Tapi kami memilih gubernur ataupun bupati ataupun wali kota yang pro terhadap petani. Ah, ini menarik. Nah, kalau selama jejak rekamnya nggak ada terkait ke sawit, asik menjelekkan sawit, kami nggak mungkin pilih dong. Maka kami mencari rekam jejak seorang calon bupati, calon kepala daerah lainnya untuk yang memang betul-betul care, perhatian kepada kami petani sawit. Maka saya akan minta kepada semua petani sawit di Riau, pilih bupatimu yang ini, pilih wali kotamu yang ini, karena itulah akan menyelamatkan kamu di daerah kamu. Tidak mungkin saya mendiamkan diri. Orang calon bupatinya selama ini tidak pernah peduli dengan sawit, tidak peduli dengan petani, tidak peduli dengan harga TBS petani yang hancur-hancuran, ngapain dipilih bupati begitu? Nah, jadi ini peran daripada organisasi. Kita boleh berpolitik, yes,
tapi tidak partai politik. Nah, jadi petani sawit itu sangat seksi. Jadi barang siapa yang bisa meraih hati petani sawit, maka dia selangkah sudah menjadi kepala daerah. Baik pemirsa, itu kata-kata penutup yang disampaikan oleh Bang Gulat Manurung sekaligus menutup jumpa kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya tetap di Mata Pena Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.